Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Hamidah dari Salsabila Islamic Preschool Bekasi. Insya Allah saya akan menjawab pesan-pesan melalui messenger dari teman-teman semua, dan hampir mayoritas semua pesannya sama, yaitu bagaimana tips membuat video pembelajaran jarak jauh yang sudah dilakukan oleh Salsabila Islamic Preschool. Menurutnya video kami itu sederhana, kontennya up to date, dengan bahasa yang mudah dimengerti, yang rapi, tersusun rapi, dan kemudian alat dan media-media, dan hanya mengandalkan kamera handphone, kemudian viewersnya banyak. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video-video kami, video-video Salsabila Islamic Preschool. Baik, saya akan sharing bagaimana tips membuat video pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menentukan materi. Setelah teman-teman menentukan materi, otomatis teman-teman akan tergambar bahan dan alatnya. Contoh materinya seperti apa? Teman-teman akan membuat video apa? Contoh, jika teman-teman akan membuat video konsep angka 1, 2, dan 3, otomatis apa yang akan disiapkan bahan dan alatnya? Angkanya itu sudah pasti, kartu. Kemudian mengenalkan dengan bahan apa? Batu-batuan, stik es krim, dengan dedaunan, dengan kerang, atau dengan apa. Nah, itu teman-teman bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman, mengenalkan konsep angkanya dengan apa. Terus kemudian pastikan alat dan bahannya itu tidak memiliki banyak warna, pastikan satu warna biar teman-teman yang bisa melihat itu bisa fokus terhadap bahan dan alat yang telah kita siapkan, dan kemudian bisa fokus terhadap kontennya, konten yang dibawakan oleh model video tersebut. Dan yang ketiga, setelah menentukan materi, menentukan bahan dan alat, teman-teman pastikan menentukan, mengkonsep narasi. Narasi ini kenapa harus? Karena agar semua tata bahasa teman-teman rapi. Tata bahasa teman-teman rapi, baku. Kemudian yang membawakan videonya juga bisa menghayati jika sudah terkonsep, dan bisa menjiwai, bisa menghayati, menjiwai, kemudian setidaknya bisa menghafal terlebih dahulu. Itu harus, narasi ini harus benar-benar dibuat dengan baik, sesuai dengan bahasa yang digunakan bunda guru di sekolah. Berhubung bahasa bunda guru di sekolah kami di Salsabila Islamic Preschool itu semua sama, menggunakan bahasa yang baku, menggunakan bahasa sesuai dengan EYD, dan menghindari 12 gaya populer, dan itu otomatis narasi dibuat pasti selalu dibuat terlebih dahulu. Dan kemudian setelah membuat narasi, sampaikan di video itu tujuan dan manfaatnya, agar teman-teman kecil kita itu paham video yang dibuat bunda guru itu mempunyai manfaat apa sih, kemudian tujuannya seperti apa sih gitu. Nah, setelah itu, setelah disampaikan tujuan dan manfaat, pastikan teman-teman yang menjadikan model, yang membawakan video itu ada ekspresi, mengeluarkan ekspresi. Dengan ekspresi otomatis bisa langsung mengatmosfer materi yang kita sampaikan. Ya, itu ekspresi itu pasti. Ekspresinya mungkin tidak datar juga, dan disesuaikan gitu. Itu ekspresi itu pasti. Dan kemudian apalagi artikulasi. Dalam menyampaikan, pastikan artikulasi itu jelas. Karena apa? Karena objek kita adalah peserta didik kita, anak-anak yang memang usia dari 2 sampai 6 tahun. Itu artikulasi harus jelas disampaikan, harus jelas terucap oleh bunda guru.
Dan yang ketujuh apa? Setting lingkungan. Ya, pastikan teman-teman setting lingkungannya itu tertata rapi. Alat bahan-bahannya tertata rapi agar teman-teman semua yang melihat video itu fokus, bisa melihat dan menilai langsung, bisa terbawa. Itu ya. Itu pastikan settingannya rapi, tidak berantakan. Kalau di meja semua, warnanya juga harus disesuaikan. Dan intinya itu harus rapi. Dan yang ke-8 adalah berikan motivasi. Dalam video itu pastikan ada motivasi. Kenapa motivasi juga penting? Agar anak-anak, teman-teman kecil kita itu termotivasi untuk melakukan apa yang ada dalam video itu. Ya, itu pasti teman-teman ya, itu pasti harus ada motivasi. Dan yang kelima, jika memang kebutuhan sekolah kita itu untuk di watermark, itu silahkan teman-teman pakai watermark. Kalau kami itu watermark. Kenapa manfaat kita pakai watermark? Karena agar aman dari tangan-tangan nakal, comot-comot mencomot itu. Pastikan teman-teman ada label ya, dikasih label nama sekolah teman-teman. Itu tips membuat video. Kemudian tidak hanya tips membuat video, saya akan sharing juga konten. Apa sih yang harus ada di konten tersebut, di konten video itu? Yang harus ada, pastikan teman-teman salam pembuka. Itu harus ada. Dengan memberikan salam sesuai agama masing-masing. Terus kemudian mengabsensi seluruh peserta didik kita. Seluruh teman-teman kita diabsen. Satu persatu. Kaifa haluk Adrian, kaifa haluk Ratu. Nah itu semua setiap hari, setiap video itu pas teman-teman pasti ya di absen ya, itu di absen kalau videonya memang per kelas. Biasanya kan kalau video itu dia buat massal ya untuk seluruh kelompok AA, kelompok BB, tapi setidaknya itu di absen per nama kelompok. Ya, setelah itu apa? Setelah itu tanyakan kabar. Halo teman-teman B2, halo teman-teman Salsabila Islamic Preschool, bagaimana kabarnya? Kaifa haluk? Nah itu pasti, itu harus ada. Tanyakan hari, sampaikan tanggal, bulan, tahun, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah informasikan kegiatannya apa. Teman-teman di video itu diinformasikan. Yang tadi, yang pertama tips membuat video yaitu menentukan tema. Nah, itu kegiatan. Sampaikan kegiatannya. Hari ini Bunda Hamidah akan mengenalkan konsep angka 1, 2, dan 3. Itu disampaikan. 1, 2, dan 3. Nah, itu teman-teman sampaikan. Ya, itu disampaikan informasi kegiatannya apa, kemudian integrasikan agamanya. Pastikan teman-teman integrasi agama. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melakukan semua kegiatan dengan baik. Alhamdulillah Allah Ar-Razzaq memberikan kita rizki. Itu semua sampaikan, integrasikan dengan rukun iman, rukun Islam, dengan Asmaul Husna atau yang lainnya. Dan yang keenam, tujuan kegiatan tersebut. Ya, itu selalu sampaikan. Kemudian harapan dan doa. Teman-teman pastikan, Bunda Guru sampaikan di video itu harapannya. Harapannya apa di video seperti di video itu. Dan kemudian doakan. Ya, doakan teman-teman kita. Terus yang ketujuh adalah teknis kegiatannya. Teman-teman sampaikan di situ teknisnya seperti apa, teknis kegiatannya dari pertama sampai selesai. Dan yang ke-9 adalah motivasi, itu pasti. Dan yang ke-10 pastikan setelah ada pembukaan pasti ada penutup. Ya, teman-teman seperti itu. Insya Allah saya juga akan bantu share semua kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Salsabila Islamic Preschool sesuai dengan tema dan sesuai dengan sentral. Terima kasih, mudah-mudahan sharing saya bermanfaat. Selamat membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.